من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Mari kita lanjutkan materi kita. Sudah sampai mana? Ya? Sampai mana kemarin? Sunnah salat. Kemarin sunnah salat ada berapa? Ada as-sunan al-qauliyah, ada as-sunan al-fi'liyah. Ada sunnah-sunnah perkataan dan juga ada sunnah-sunnah perbuatan. Kemarin sudah kita bahas yang pertama adalah apa? Sunnah-sunnah qauliyah, sunnah-sunnah perkataan. Yaitu diantaranya doa istiftah, isti'adzah, bacaan setelah Al-Fatihah dan seterusnya yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Adapun sekarang kita ke as-sunan al-fi'liyah, yaitu sunnah-sunnah perbuatan. Apa saja yang dilakukan ketika sholat? Sunnah-sunnahnya. Di sini disebut apa? Sunnah. Apa maksudnya sunnah? Berarti kalau ditinggalkan tidak berdosa dan juga kalau ditinggalkan tidak harus diulangi dan seterusnya. Tidak ada sujud sahwi. Paham ya? Karena sudah kita bahas tentang rukun salat. Kalau rukun berbeda. Kalau rukun ditinggalkan jangan sengaja maka salatnya tidak sah. Kalau rukun ditinggalkan karena lupa maka harus diulangi. Berbeda. Sekarang kita pembahasannya adalah apa? Sunnah-sunnah salat. Ingat ini sunnah-sunnah saja. Sebelum saya memasuki sunnah-sunnah dalam salat ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita sekarang sudah berada di apa? Di awal-awal bulan Dzulhijjah. Yang mana ini adalah hari-hari terbaik yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala membuat hari-hari, memberikan hari-hari dan menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah merupakan hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan ini adalah pendapat yang benar wallahu a'lam. Kalau hari-harinya lebih baik. Kalau malamnya lebih baik 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di dalam malam-malam bulan Ramadan tersebut ada apa? Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-'amalu fiha khairun wa habbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar." Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari-hari ini. Jadi 10 hari ini apa? Adalah amalan-amalan dalam 10 hari ini adalah apa? Amal yang paling baik dan juga amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada amalan yang lain lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walau jihad fi sabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah tidak bisa menyamai apa?
10 atau amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, maka Rasul menjawab, walal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah juga sama, tidak bisa menandingi amalan-amalan yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah ini. Illa, kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali bagi seseorang yang mana dia keluar di jalan Allah, yang mana dia berjihad di jalan Allah, dia keluar dengan jiwanya, dia keluar dengan hartanya, dan dia tidak kembali lagi. Amalan tersebut yang bisa menandingi amalan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya. Jadi betapa besar amalan di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Amalannya apa aja? Ya, amalannya banyak ya. Ya, seluruh amalan-amalan ibadah bisa kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Selanjutnya yang kedua mungkin karena kita akan memasuki tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang mana mungkin banyak ya yang akan melaksanakan ibadah kurban, maka di antara adabnya yaitu apa? Di antara adab bagi orang yang mau berkurban adalah apa? Nah, dari tanggal 1 ini, tanggal 1 kapan tanggal 1? Pemerintah menetapkan hari ini ya. Kemarin ya, sekarang Ahad ya. Kemarin. Kalau di Saudi hari Jumat ya. Kalau di kita hari Sabtu. Dari tanggal 1 maka apa? Di antara adabnya tidak boleh mencukur rambut, kumis ataupun memotong kuku. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man arada an yudhi fala ya'khudhanna bi sya'rihi wala bi adfarihi." Siapa yang ingin menyembelih yaitu berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan juga memotong kukunya hatta yudhi, sampai dia selesai menyembelih. Ya, itu dua hal yang ingin saya sampaikan karena kita sekarang berada di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Maka kita tadi tidak boleh, yang kedua apa? Tidak boleh memotong kuku ataupun mencukur rambut. Bahkan jumhur ulama mengatakan ini haram bagi orang yang ingin apa? Berkurban. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan kita, itu apa? As-sunan al-fi'liyah. Sunnah-sunnah perbuatan, yaitu sunnah-sunnah perbuatan di dalam salat. Yang pertama adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Yaitu apa? Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku', dan juga ketika ruku'. Wa raf'u minhu, yaitu dan mengangkat ketika ruku', yaitu bahasa kita i'tidal. Wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal, dan juga ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Ada berapa tempat ini sunnahnya? Nah, ada 4 tempat. Disunnahkan di dalam 4 tempat ini apa? Mengangkat tangan. Yaitu apa? Ketika takbiratul ihram di awal-awal, ya kan? Lalu apa? Ketika ruku diangkat tangan, Allahu akbar, ya kan? Diangkat tangan. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dan juga ketika bangkit dari tasyahud yang pertama, ketika bangkit dari rakaat kedua setelah apa? Duduk iftirash, ya kan? Setelah duduk tahiyat pertama. Ketika kita bangkit ke rakaat ketiga, maka kita ketika bangkitnya Allahu akbar, diangkat. Ya. Jadi 4 tempat ini disunnahkan ketika salat, yaitu diangkat tangannya. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, yaitu sebahu. Ya. Mengangkat kedua tangannya sebahu. Kapan? Idzaftatahas shalah, ketika di awal salat. Yaitu tadi apa? Ketika takbiratul ihram. Ini yang pertama. Wa idza kabbara liruku', yang kedua ketika bertakbir untuk ruku'.
Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', ketika mengangkat kepalanya dari ruku yang kita sebut dengan i'tidal. Wa rafa'ahuma kadzalika aidan. Dan Rasulullah mengangkat keduanya juga, ya. Ini disebutkan ada 3 ya tadi. Yaitu ketika di awal salat kita, yang kedua ketika ruku, dan yang ketiga ketika mengangkat kepala dari ruku. Selanjutnya dalil yang kedua dari Nafi', ya, bahwa dari Nafi' ini tabi'in, ya. Jadi dia sahabat atau muridnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Yaitu Nafi' ini, Imam Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika dia masuk salat, dia bertakbir, di awal takbir wa rafa'a yadayhi. Berarti di awal takbir, ya, mengangkat kedua tangannya. Ini yang pertama. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Ketika ruku mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga, wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, i'tidal rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Ya. Yang keempat, wa idza qama min raka'ataini rafa'a yadayhi. Ketika bangun dari 2 rakaat, ya, ketika bangun dari duduk tahiyat yang pertama, rakaat yang kedua, yaitu rafa'a yadayhi, dan mengangkat juga kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengangkat hal ini pada Nabi, yaitu hadisnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini perbuatan dari Ibnu Umar yang mana ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya. Ya. Nah, lalu di sini disebutkan wa yusannu raf'uhuma ahyanan inda kulli khafdin wa raf'in. Dan juga terkadang di sini disebutkan ahyanan. Terkadang juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ini, pokoknya ketika inda kulli khafdin wa raf'in. Ketika setiap turun dan juga setiap naik. Apa maksudnya? Pokoknya setiap gerak. Takbiratul ihram, ya kan? Terus lagi ruku, angkat kedua tangan. I'tidal, angkat kedua tangan. Sujud, angkat kedua tangan. Paham maksudnya ya? Duduk di antara 2 sujud, mengangkat kedua tangan. Ruku, mengangkat kedua tangan, dan seterusnya. Ahyanan, terkadang. Kenapa? Karena ada dalilnya. Paham maksudnya ya? Nah, karena ada dalilnya. Mana dalilnya? Li hadits Malik bin Al-Huwairits, dari Malik bin Al-Huwairits, dia mengatakan annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatihi idza raka'a. Terkadang mungkin bisa dilakukan sunnah, yaitu setiap turun dan juga diangkat, yaitu mengangkat kedua tangan, baik itu sujud, ya, baik itu duduk di antara 2 sujud dan seterusnya, semuanya mengangkat kedua tangan. Ini terkadang disunnahkan. Nah, perhatikan, ini kan sunnah, ya, maka ya hendaknya mungkin kita sampaikan dulu ke masyarakat, ya kan? Jangan sampai perkara-perkara yang sunnah kita paksakan sementara masyarakat kita masih belum paham, dan juga nanti akan ada perdebatan, ya. Ini sunnah, ya. Yang kedua, ya, jadi dalam menyampaikan sunnah atau dalam menegakkan sunnah ini enggak harus, paham ya? Jangan sampai perkara-perkara yang sunnah menjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Selanjutnya yang kedua, wad'ul yadaini 'ala shimal fawqa sadri. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, fawqa sadri, di dada. Ya. Kalau di hadisnya 'ala sadr. Kalau secara literal diterjemahinnya di atas dada. Nah, di atas dada itu dan ulama mengatakan fi sadr, yaitu di dada, ya. Nah, kalau kita lihat perkataan para ulama, yaitu pendapat para ulama, mereka berbeda pendapat dalam perkara ini,
Ya, ada di antara mereka seperti pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kita kaum muslimin di Indonesia, yaitu apa? Meletakkan kedua tangannya yaitu di mana? Di bawah dada dan di atas pusar. Ya. Di antara ulama juga ada yang menyebutkan seperti mazhab Hambali, ya, yaitu meletakkan kedua tangannya di mana? Di bawah pusar. Ya. Maka ini adalah ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, mereka semua ahlu sunnah. Maka bagaimana ya sikap kita? Sikap kita yaitu kembali kepada dalil, kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih dekat. Ya, pendapat ulama ini kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perkataan ulama ya itu ditimbang dengan dalil. Paham tadi ya? Perkataan ulama atau perkataan siapapun ditimbang dengan dalil. Ya. Kalau sesuai dengan dalil maka kita ikuti. Kalau tidak sesuai dengan dalil, siapapun perkataannya tidak kita ikuti. Akan tapi perhatikan, kita harus menghormati para ulama tersebut. Ya, karena mereka adalah para ulama. Mereka ketika berijtihad, mereka mendapat pahala. Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu sangat banyak sekali ilmunya. Ya. Bukan berarti ketika kita tidak mengikuti ulama, ketika kita tidak mengikuti ulama A, kita menganggap ulama A tersebut apa? Lebih rendah dari kita. Tidak sama sekali. Itu enggak adab namanya. Sangat jauh ilmu orang-orang zaman sekarang dengan ilmu ulama pada zaman dahulu. Mereka orang-orang sangat berilmu. Ya. Jadi tidak ada di antara perkataan kita yang mana mengatakan bahwa kita lebih tinggi daripada perkataan ulama dan zaman dahulu. Enggak ada sama sekali. Ya. Nah, adapun kalau kita lihat dalilnya di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di dada. Ya. Maka kita ikuti dalil. Ya. Yang mana yang kita ketahui dalilnya kita ikuti. Ya. Sebagaimana di sini dalilnya An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yu'maruna ayyad'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dira'ihi al-yusra fi shalah. Ya. Yaitu manusia diperintahkan di sini dari Sahal bin Sa'ad, dia mengatakan bahwa dulu manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya fi shalah, ketika salat. Ya. Qala Abu Hazim la a'lamuhu illa yunmi dzalika lin nabi. Aku tidak mengetahui kecuali hal itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ini adalah apa? Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya? Yaitu bisa di sini. Ya. Bisa di sini, jadi yang lainnya bisa juga di sini. Paham ya? Dan jangan sampai di sini, ini salah nih. Ya. Karena dalilnya apa? Meletakkan di sini, dan juga di sini. Ya. Itu meletakkan kedua tangan. Ya. Wan Wa'il bin Hujr qala Shallaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu al-yumna 'ala yadil yusra 'ala sadrihi. Nah, di sini baru pembahasan kita yang tadi, ya. Dari Wa'il bin Hujr dia mengatakan, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya 'ala sadri, yaitu di dada. Maka kalau kita lihat secara zahirnya, ya, yaitu dalil ini menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat apa? Di dada, maka kita juga mengikuti yaitu tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Wallahu a'lam. Ya. Yang ketiga, an-nazar ila maudhi'is sujud. Ya, ana ingatkan juga bahwa sama seperti perkataan yang pertama tadi, bahwa walaupun ada masyarakat kita atau yang lainnya berbeda pendapat dalam masalah ini, maka kita tidak harus tidak harus keras di dalamnya.
Karena ini apa? Sunnah. Karena ini apa? Sunnah. Paham tadi ya? Selanjutnya, yang ketiga, an-nadhar ila mawdhi'is sujud, yaitu melihat kepada tempat sujud. Ini di antara sunnah ketika kita salat, yaitu melihat ke tempat sujud sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah dari Aisyah. Dalil yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basara mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'bah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi, maka pandangannya, matanya tidaklah lewat dari tempat sujudnya, yaitu melihat ke tempat sujudnya, hatta kharaja minha, sampai Nabi SAW keluar darinya, sampai Nabi SAW keluar dari Ka'bah. Ya, itu diantara sunnah tadi apa? Melihat ke tempat sujud. Yang keempat selanjutnya, ayyaf'ala fi ruqa'ihim ma tadammanat suhadil ahadits minal hayat, yaitu apa? Melakukan dalam rukuknya apa yang terkandung di dalam hadis-hadis ini. Bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rukuk, ya. Rukuk yang benar seperti apa? Yaitu di sini disebutkan dari yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di sini, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika rukuk tidaklah tidaklah mengangkat kepalanya dan juga tidak menundukkan kepalanya, akan tapi antar keduanya. Yaitu apa? Rukuknya tidak ke atas dan juga tidak ke bawah, akan tapi pertengahan, lurus. Di dalam dalil yang lain lurus nanti, ya. Maka dalam rukuk ini harus kita perhatikan, ya. Mungkin banyak juga masyarakat kita yang apa? Belum lurus ketika rukuknya, ya. Yaitu tidak boleh ke atas, tidak boleh ke bawah, lurus. Dalil yang lainnya yang menjelaskan tata cara rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an Abi Hamid fi wasfi li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Ya, dari Abi Hamid, dia menyifati atau dia mensifatkan, menjelaskan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Wa idza raka'a, ketika Rasulullah SAW ruku, amkana yadayhi min rukbatayhi, maka tangannya diletakkan di kedua lutut. Thumma hasara dhahrahu, kemudian apa? Punggungnya lurus, dan juga tadi apa? Meletakkan tangan di mana? Di lutut. Maka yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah apa? Meletakkan kedua tangan di lutut, ya. Dan alhamdulillah ini kebanyakan masyarakat kita melakukannya, ya. Selanjutnya, ya, tata cara rukunya Nabi SAW dari Wa'il bin Hajar, anna Nabi SAW kana idza raka'a farraja asabi'ahu, yaitu Nabi SAW ketika ruku' farraja itu apa? Seperti ini, ya. Apa sih? Seperti ini, merenggangkan jari-jarinya. Jadi jari-jarinya renggang, ya. Bukan gini. Paham ya? Jarinya direnggangkan. Ketika ruku', yaitu apa? Meletakkan kedua tangannya di lututnya dan tangan-tangannya atau jari-jarinya direnggangkan. Farraja asabi'ahum, ya. Wan Abi Hamid, selanjutnya tata cara rukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hamid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima wa wattara yadayhi fanahahuma an janbayhi. Ya.
Dari Abi Hamid dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika rukuk apa yang dilakukan? Fawada'a yadayhi 'ala rukbatayhi, meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya. Ka'annahu qabidun 'alaihima, seolah-olah Nabi SAW menggenggam keduanya, menggenggam kedua lututnya. Wa wattara yadayhi fanahahuma 'an janbaihi, dan Nabi SAW membengkokkan tangannya, ya. Jadi agak dibengkokkan kalau misalkan ruku, ya. Dan dijauhkan dari ininya, ya, dari sisinya, pinggangnya dan seterusnya, ya. Jadi agak dibengkokkan, ya. Jadi punggungnya lurus, akan tapi tangannya agak dibengkokkan. Jadi jangan sampai bengkok sekali, ya. Jangan sampai ketika sholat itu, apalagi sholat berjamaah, mengganggu teman yang lainnya. Paham sini, ya? Ini sunnah, perhatikan. Ini sunnah. Selanjutnya, yang kelima. Sebelum kita masuk ke 5, tadi yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam rukunya tadi apa saja? Yang pertama apa? Punggungnya lurus, kepalanya tidak ke atas dan juga tidak ke bawah. Terus apa? Tangannya menyentuh apa? Lututnya, dan juga merenggangkan jari-jarinya dan menggenggam kedua lututnya. Lalu setelahnya apa? Apa lagi? Tadi ketika ruku, dan ketika ruku apa? Menjauhkan kedua tangannya, ya. Ya, jadi dijauhkan, ya, seperti ini, ya. Tapi jangan sampai mengganggu sebelahnya. Yang kelima, taqdimul yadaini 'ala rukbataini fi sujud. Yang mana artinya mendahulukan kedua tangan di atas kedua lututnya ketika sujud. Yaitu ketika sujud, maka di sini pendapatnya yaitu apa? Mendahulukan tangan dulu, kedua tangan sebelum kedua lutut. Dan di sini saya sampaikan bahwa ini juga khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Di antara ulama ada yang berpendapat apa? Seperti pendapat ini, mendahulukan kedua tangannya sebelum lututnya. Ulama yang kedua, ulama yang lainnya menyebutkan bahwa meletakkan kedua lutut dulu sebelum kedua tangan. Ya, ini perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, makanya kita jangan sampai saling menyesatkan karena hal-hal ini. Karena ini semua adalah pendapat ulama ahlus sunnah. Ya, Ustaz, kalau saling menyalahkan bisa enggak? Kalau mau menyalahkan boleh secara ilmiah. Kita bahas dulu seperti para ulama. Makanya kalau misalnya kita membaca pendapat ulama yang menguatkan pendapat ini, ya. Kalau kita membaca ulama yang menguatkan pendapat ini, yaitu meletakkan kedua tangan dulu sebelum kedua lututnya, maka dia akan menyalahkan pendapat yang kedua, yang mana lutut dulu sebelum tangan. Ini boleh secara ilmiah. Paham sini, ya? Akan tapi tidak menyesatkan. Paham sini, ya? Akan tapi tidak menyesatkan. Ini ahlus sunnah. Jadi secara ilmiah itu boleh, ya, seseorang menyalahkan satu dengan yang lainnya secara ilmiah. Boleh secara ilmiah, ya. Makanya jangan heran kalau misalnya ada sebagian ulama yang seperti itu, ya. Jadi ketika pendapat pertama dia akan menyalahkan pendapat kedua, ketika berpendapat kedua juga akan menyalahkan pendapat pertama. Maka inilah boleh secara ilmiah. Harus kita pahami bahwa ini tidak sampai menyesatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Sebenarnya kedua-duanya ada dalilnya, dan di sini disebutkan karena ini pendapatnya, yaitu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kenapa? Karena penulis kitab ini berpandangan bahwa dalil yang dipakai ini lebih kuat daripada yang meletakkan lutut dulu. Dalil-dalilnya banyak. Dalil-dalilnya ada dua-duanya. Ya.
baik meletakkan tangan dulu atau meletakkan lutut dulu. Ya, jadi pendapat ulama yang berpendapat dengan meletakkan kedua tangan dulu sebelum lututnya, mereka berpandangan bahwa dalilnya lebih kuat daripada pendapat yang kedua yang meletakkan lutut dulu sebelum kedua tangan. Paham sering ya? Dalilnya di sini sebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika seseorang hendak sujud, maka janganlah dia turun sebagaimana turunnya unta. Ya. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Maka hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi di sini jelas Nabi SAW mengatakan apa? Maka hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ya. Selanjutnya sunnah yang keenam adalah ayyaf ala fi sujudihi ma tadammanat hadhihi al-hadits min al-hayat. Maka hendaknya melakukan dalam sujudnya apa yang terkandung di dalam hadis-hadis ini. Dari mana perbuatan Nabi? Ya, bagaimana perbuatan Nabi ketika sujud? Sebagaimana tadi ada perbuatan Nabi ketika ruku, maka di sini akan disebutkan, dijelaskan bagaimana tata cara yaitu sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, An Abi Hamid fi wasfi li salati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hamid ketika menyifati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarish wala qabidhiha wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Ketika sujud, ya, maka Nabi SAW meletakkan kedua tangannya tanpa dihamparkan dan juga tidak diqabad. Qabad itu gini ya, apa qabad? Tanpa menggenggamnya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i wa rijlaihi al-qiblah. Dan Nabi SAW ujung-ujung jarinya dan juga ujung-ujung asabi rijlaihi. Dan Nabi SAW menghadapkan ujung-ujung jari kakinya menghadap kiblat. Ya, jadi ujung-ujung jari kaki yaitu dihadapkan ke kiblat. Selanjutnya, Anil Barra qala Rasulullah SAW, idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqaika. Ya. Jadi Nabi SAW di sini bersabda, yaitu idza sajadta, jika kamu sujud, fadha' kaffayka, maka hendaknya letakkan kedua tanganmu, warfa' mirfaqaika, dan angkat apa? Mirfaq nih. Angkat apa sih? Siku. Jadi siku itu diangkat. Ya. Tidak boleh sikunya ditaruh di bawah. Ya. Ya. Tidak boleh ditaruh sikunya di bawah, tangannya di bawah dan juga sikunya di bawah juga. Maka ini termasuk sujud atau yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sujud seseorang dilarang apa? Untuk meletakkan tangannya dan juga sikunya di tanah, di bawah. Ya, harus diangkat. Nah. Selanjutnya, An Abdullah bin Malik ibnu Buhainah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtihi. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi salat farraja baina yadayhi. Nabi apa? Farraja itu merenggangkan kedua tangannya. Jadi kedua tangan renggang seperti ini. Paham sudah ya? Renggangkan. Hatta yabdu bayadu ibtihi, sampai kelihatan putih ketiaknya. Jadi seperti ini. Ini yang sunnah. Paham sudah ya? Saat bagaimana kalau misalnya salat jamaah? Ya jangan mengganggu yang lainnya. Paham sudah ya? Ini kembali lagi apa? Sunnah. Paham sudah ya?
Kalau sholat ketika sendirian maka ini dilakukan ya sunnah, atau ketika menjadi imam ini sunnah. Selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Ya. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha di sini mengatakan, yaitu aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tadinya Rasulullah bersamaku di tempat tidurku bareng ya. Lalu aku kehilangan Rasulullah. Ternyata apa? Fawajadtuhu sajidan rasan akibaihi. Maka aku mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sujud. Aku melihat Rasulullah lagi sujud rasan akibaihi dan merapatkan kedua tumitnya. Ya. Mustaqbilan bi atrafi asabi'il qiblah, dan menghadapkan jari-jari kakinya menghadap kiblat. Ya. Selanjutnya, An Wa'il bin Hujr qala ataitul Madinah faqultu al-anzuranna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalikal hadits wa qala thumma hawa fasajada fasara ra'suhu baina kaffaihi. Ya. Dari Wa'il bin Hujr dia mengatakan, aku datang ke Madinah, aku mengatakan lanzuran ila salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memperlihatkan yaitu tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyebutkan hadis tersebut dan mengatakan thumma hawa. Kemudian Rasulullah apa? Hawa yaitu turun. Ya, fasajada, maka Rasulullah pun sujud, fasara ra'suhu baina kaffaihi, maka Rasulullah kepalanya di antara dua kafnya. Ya. Kaf itu apa? Ini ya, telapak tangan. Kepalanya di antara kedua telapak tangan. Selanjutnya, Wan Wa'il bin Hujr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Bahwa Nabi SAW ketika sujud dhamma asabi'ahu. Nabi apa? Kalau tadi farraja seperti ini. Ya. Yaitu ketika sujud farraja. Ketika apa? Ketika ruku ya. Ketika ruku farraja. Ketika sujud apa? Dhamma. Ini dhamma apa? Rapatkan jari-jarinya. Ini sunnah ketika sujud. Dirapatkan jari-jarinya. Selanjutnya dari Barra qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada fa wada'a yadayhi bil ardi istaqbala bi kaffaihi wa asabi'ihi al qiblah. Yaitu dari Barra dia mengatakan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dia meletakkan kedua tangannya di tanah dan menghadapkan kaf itu tadi, menghadapkan telapak tangannya dan juga jari-jarinya menghadap kiblat. Ini diantara tata cara yaitu atau sunnah-sunnah sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja tadi yang disebutkan? Ya. Yaitu apa dulu? Apa tadi? Menghadapkan jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki menghadap kiblat. Apa lagi dalam sujud? Ketika sujud apa? Merapatkan kedua tangan. Ya. Apa lagi? Ketika sujud tumit dirapatkan. Ya. Ya. Apalagi ketika sujud apa? Tangan dibentangkan. Ya. Itu diantara sunnah-sunnah ketika sujud. Sunnah-sunnah ketika sujud. Ya. Selanjutnya, yang ketujuh, ayyakuna julusuhu baina sajdataini 'ala al-hiyati allati tadammanatha al-hadits al-atiyah. Hendaknya di dalam duduk di antara dua sujudnya
maka hendaknya dilakukan duduk di antara dua sujud sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis ini. Bagaimana Nabi SAW duduk di antara dua sujud ini, yaitu yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, wa kana yufrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna, ya, yaitu Nabi SAW yaitu apa? Yufrishu rijlahu al-yusra, mengedepankan kaki kirinya, wa yansibu rijlahu istilahnya menghamparkan kaki kirinya, wa yansibu rijlahu al-yumna, dan mengangkat kaki kanannya sebagaimana duduk antara dua sujud, ya. Kaki kiri kita hamparkan, kaki kanan kita angkat, nasab, ya. Selanjutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, min sunnati shalah an tansiba al-qadam al-yumna wa istiqbalihi bi asabihi al-qiblah wal julus 'ala al-yusra. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, di antara sunnah salat adalah yaitu menancapkan atau menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari-jari kakinya tersebut menghadap kiblat, dan wal julus al yusra, dan duduk di kaki kiri, ya, dan duduk di kaki kiri. Tadi kaki kirinya dihamparkan, duduk di kaki kiri, sedangkan kaki kanannya ditegakkan dan jari-jari kakinya menghadap kiblat. Selanjutnya, wan Tawus qala qulna li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil iq'a' 'ala al-qadamain faqala hiya sunnah faqulna lahu inna lanarahu jaffa birrajul faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Taus dia mengatakan bahwa kami berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang iq'a'. Iq'a' itu apa sih? Iq'a'. Duduknya gimana iq'a'? Yaitu dua kakinya ditegakkan. Dua kakinya, kaki kanan dan kaki kiri ditegakkan. Ya, itu iq'a'. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kan tadi ditanya tentang iq'a', maka Ibnu Abbas mengatakan hiya sunnah, ini adalah sunnah, ya. Lalu Taus mengatakan faqulna lahu inna lanarahu jaffa birrajul, ya. Lalu Taus mengatakan kepada Ibnu Abbas, pada gurunya, ya, kami memandang hal tersebut ini berat, kasar untuk laki-laki. Maka Ibnu Abbas menjawabnya, bal hiya sunnatun nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan iq'a' itu adalah sunnah dari nabimu. Nah, ini juga termasuk yang mungkin jarang dipraktekkan di masyarakat, ya. Makanya harus disampaikan dulu sunnah-sunnah tersebut, ya. Jangan sampai kita semangat menegakkan sunnah-sunnah Nabi, akan tapi perkara-perkara yang sunnah kita tegakkan dan berbeda sehingga berbenturan dengan masyarakat. Ya, ini adalah perkara sunnah. Kecuali kalau perkara tersebut rukun dan wajib, paham saya ya? Nah, maka harus dilakukan. Kalau ini kan sunnah. Nah. Selanjutnya, yang ke-8, alla yanhadha minas sujudi hatta yastawiya jalisan. Ya, tidaklah bangkit dari ruku, tidaklah bangkit dari sujud kecuali sampai dia duduk dahulu. Ya. Jadi sebelum bangkit dari sujud menuju rakaat selanjutnya, maka dia duduk dulu. Ya. Yang sebagian ulama menyebutkan dengan julus al-istirahah, duduk istirahah. Nah, ini juga sama. Ya, ini termasuk khilaf di antara ulama. Ya. Apakah disunnahkan duduk istirahah ataukah langsung berdiri? Paham ya? Ini termasuk sunnah. Makanya di sini disebutkan sunnah. Ya. Ini termasuk yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa iya, dalilnya benar. Ya, Nabi SAW sebelum berdiri, maka Nabi SAW duduk istirahat dulu.
Ya, dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ya kan? Nabi sebelum bangkit yaitu duduk dulu. Lalu bangun ke rakaat kedua. Nah, iya dalilnya benar. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan itu dilakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai tua. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nah, pendapat yang lain mengatakan ini dalilnya jelas bahwa Nabi SAW sebelum apa? Berdiri ya Nabi apa? Duduk dulu. Paham tadi ya? Ini ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Dalilnya ada, akan tapi para ulama berbeda pendapat bagaimana mereka memahami dalil ini. Ya. Dalilnya mana? Yaitu dari Abi Qilabah. Sebentar ya. Bismillah. Adhan. Ini dulu satu dalil ya. An Abi Qilabah qala akhbarana Malik bin Al-Huwairits al-Laythi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi watrin min salatihi lam yadhhad hatta yastawi qa'idan. Jadi dari Abu Qilabah telah mengabarkan kepada kami yaitu Malik bin Al-Huwairits al-Laythi. Dia melihat Nabi SAW lagi sholat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat ini? Ketika Nabi SAW di sholat witir, ya, di sini sebutkan lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Nabi SAW tidaklah berdiri, ya. Nabi SAW tidaklah berdiri kecuali sampai Nabi SAW apa? Sampai duduk dahulu, ya. Nabi tidak berdiri kecuali sampai Nabi duduk terlebih dahulu. Ya, mungkin kita akhiri, kita akan lanjutkan nanti setelah salat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.